selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya dengan tema judul kenyamanan thermal dalam arsitektur. Dipersilakan langsung kepada Zakari Theodor untuk memulai presentasinya. Halo semua, perkenalkan nama saya Zakari Theodor. Saya hari ini akan menjelaskan tentang skripsi saya yang berjudul Pengaruh Bentuk Ruangan, Desain Ventilasi, dan Material Atap terhadap Kenyamanan Thermal di Pasar Rahmat, Kota Samarinda. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada pembimbing saya, yaitu Bu Nancy, dan juga penguji saya, yaitu Bu Mira dan Bu Amirani, atas masukan dan bimbingannya. Jadi, latar belakang saya memilih topik ini adalah pentingnya kenyamanan thermal pada pasar rakyat untuk menunjang kelancaran aktivitas dan juga untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berbelanja di pasar. Masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah bentuk ruangan dan desain ventilasi di pasar Rahmat yang sudah berupaya untuk menunjang kenyamanan thermal, namun kondisi pasar masih terasa panas. Variabel di sini saya pilih 3, yaitu yang pertama bentuk ruangan, kemudian desain ventilasi, dan yang ketiga adalah material atap. Nah, tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui kondisi kenyamanan thermal di Pasar Rahmat. Metodenya menggunakan pengukuran lapangan, kemudian diolah dengan etenogram hingga menghasilkan nilai tingkat temperatur efektif tertentu yang dievaluasi berdasarkan standar SNI tahun 2001. Nah, dari pengukuran lapangan ini ditemukan sebagian besar tingkat temperatur efektif dan juga aspek kenyamanan thermal di Pasar Rahmat itu masih belum memenuhi standar. Maka dari itu perlu dilakukan optimasi. Selain itu, tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bentuk ruangan, desain ventilasi, dan juga material atap terhadap kenyamanan thermal. Ini ada fenomena yang terjadi di seluruh lantai, yaitu dari sisi selatan ke sisi utara pada layout pasar yang memanjang terjadi kenaikan temperatur sebesar 0,3 sampai 0,5 derajat Celcius. Dan hal ini diperkuat oleh simulasi software Autodesk Flow Design yang menunjukkan kecepatan aliran udara lebih besar di sisi selatan yang memiliki temperatur lebih rendah. Jadi perbedaan temperatur pada bentuk pemanjang ini disebabkan oleh yang pertama oleh ukuran bukaan ventilasi yang lebih besar di sisi selatan, dan yang kedua oleh radiasi panas dari kondisi existing, di mana di sisi utara pada objek ini itu dikelilingi oleh bangunan tetangga yang padat, sedangkan di sisi selatan itu dia lebih sejuk. Salah satu faktor penyebabnya karena dia dikelilingi oleh halaman terbuka. Selain itu, fenomena lainnya adalah pada pagi hari itu ketinggian ruangan di lantai 3 itu karena dia tinggi, jadi dia menyebabkan terjadinya daya apung udara atau buoyancy force yang menyebabkan temperatur di lantai tersebut menjadi lebih sejuk. Sedangkan pada siang hari, lantai 3 dan lantai 2 justru memiliki temperatur yang lebih tinggi. Berdasarkan simulasi pergerakan udara, hal ini diperkuat karena pada dua lantai tersebut tidak terdeteksi aliran udara sama sekali. Nah, ini fenomena lainnya adalah pada siang hari, ini dari pengaruh material atapnya, di lantai 3 itu suhu udara keringnya itu lebih tinggi di lantai 3 dibanding lantai 2. Meskipun lantai 3 ini memiliki jarak antara lantai dan plafon yang lebih besar dibanding lantai 2. Nah, ini penyebabnya itu karena lantai 3 itu memiliki bukaan ventilasi yang sangat sedikit, sedangkan lantai 2 itu dia meskipun ruangnya itu dekat dengan material atap, tapi dia bersifat semi terbuka sehingga udara panas bisa langsung dilepaskan ke udara terbuka. Nah, yang ketiga, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan optimasi. Yang pertama dioptimasikan adalah desain bukaan ventilasi. Ini konsepnya dia diletakkan di kios-kios dagang, tujuannya itu supaya terjadi ventilasi silang, yang kemudian dibuktikan menggunakan simulasi Autodesk Flow Design, yang menunjukkan terjadinya ventilasi silang di seluruh lantai, dari yang sebelumnya tidak terjadi sama sekali. Selain itu, dari simulasi software ini juga terlihat bahwa ada aliran udara pada ruang atap yang bisa menyejukkan udara panas yang disebabkan oleh material atap yang gelombang. Selain itu, dari optimasi material atapnya, ini konsepnya adalah menambah lapisan insulasi aluminium foil tipe bubble untuk kemudahan konstruksi dan lebih ekonomis dan juga dapat mereduksi panas. Ini metode optimasinya menggunakan simulasi Ecotek Analysis dan hasilnya adalah penurunan indeks temperatur pancaran sebesar 0,5 sampai 4,62 derajat Celcius yang disebabkan oleh penambahan lapisan insulasi.
Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah yang pertama dari kondisi existing, aspek proporsi panjang banding lebar pada bentuk ruangan itu tidak berpengaruh secara langsung pada kondisi termal. Sedangkan yang lebih berpengaruh secara langsung itu adalah desain ventilasi dan juga pancaran radiasi dari material sekitar. Dan yang kedua, aspek ketinggian ruangan itu berpengaruh pada kenyamanan termal di pagi hari. Sedangkan pada siang hari, yang lebih berpengaruh terhadap tingkat kenyamanan termal adalah material atap dan juga desain ventilasi. Dan pada saat optimasi, kesimpulan yang bisa diambil adalah bentuk ruangan yang panjang dan tipis seperti pada objek ini itu menjadi berpengaruh apabila didukung oleh desain tumpukan ventilasi yang sesuai. Sedangkan pada saat optimasi, material atap juga berpengaruh pada kenyamanan termal, terlihat dari penurunan indeks temperatur pancaran yang menurunkan tingkat temperatur efektif pada saat melakukan optimasi material atap. Sarannya yang bisa diambil dari penelitian ini antara lain, bentuk ruangan yang memanjang tipis itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus juga disertai oleh desain ventilasi yang optimal. Dan yang kedua, sebaiknya terdapat bukaan ventilasi yang berorientasi pada arah datangnya angin. Dan yang ketiga, apabila ada ruang aktivitas yang berhubungan langsung dengan material penutup atap yang mudah menghantarkan panas, maka perlu ditambah lapisan insulasi untuk menurunkan tingkat temperatur pancaran dan meningkatkan kenyamanan termal. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Terima kasih Saudara Zakaria atas presentasinya. Berikutnya kita masuk ke presentasi oleh Saudara Laurentius. Dipersilakan. Selamat siang, Dewan Juri, Bapak, Ibu dosen, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Laurentius Setiawan, 2017 42011. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Implementasi Phase Change Material pada double skin facade sebagai upaya mencapai kenyamanan termal ruang dalam bangunan pada konteks kota Bandung. Latar belakang penelitian ini bermula dari kebutuhan manusia akan tingkat kenyamanan termal ruang dalam bangunan yang optimal untuk mendukung aktivitas dalam ruangan. Kenyamanan termal ruang dalam dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah rancangan selubung bangunan yang berinteraksi langsung dengan lingkungan di luar bangunan. Salah satu bentuk rancangan selubung bangunan adalah double skin facade atau DSF. Seiring perkembangan teknologi, rancangan aplikasi DSF semakin beragam dan inovatif. Misalnya dalam hal teknologi material. Salah satu material yang menarik untuk digunakan adalah PCM yang mampu menyimpan atau melepaskan panas, serta sifat transparannya yang dapat digunakan sebagai lapisan DSF. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh aplikasi phase change material terhadap kenyamanan termal ruang dalam bangunan. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberi tambahan pengetahuan mengenai alternatif aplikasi phase change material, serta mendukung perkembangan strategi peningkatan kenyamanan termal menggunakan material terbarukan. Teori yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini mencakup kenyamanan termal beserta standar-standar. Kemudian phase change material, yang merupakan material yang mampu melepaskan dan menyimpan panas, yang dalam prosesnya mengalami perubahan fase. Pada penelitian ini digunakan PCM anorganik kalsium klorida hexahidrat. Material ini dapat menyerap dan melepaskan panas, transparan dan translucent, serta tidak mudah terbakar, sehingga cocok untuk selubung bangunan. Material ini dimuat dalam kontainer-kontainer kaca yang disusun menjadi satu lapisan fasad. Terakhir adalah teori mengenai insulasi panas, yaitu kaca double glass, sebagai pembanding dengan PCM, karena sifatnya yang penuh cahaya dan mampu menginsulasi panas. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif eksperimental, menggunakan aplikasi desain builder dan energi plus. Secara garis besar terdapat 3 tahapan penelitian, yaitu tahap perbandingan model ruang tanpa dan dengan PCM, kemudian tahap pengembangan dan pengujian model DSF PCM, dan tahap eksplorasi alternatif desain DSF PCM. Secara umum, model ruang berasal dari model ruang lantai 2 ruko beratap datar berukuran 5 x 10 meter. Tahap pertama membandingkan kondisi ruang tanpa PCM, ruang dengan PCM, dan ruang dengan insulasi double glass. Performa ruang dengan PCM lebih baik daripada 2 ruang lain. Setelah diketahui PCM memiliki performa yang lebih baik, maka pada tahap 2 dibandingkan kondisi ruang dengan DSF tanpa PCM, ruang menggunakan DSF dengan PCM di lapisan luar, dan ruang menggunakan DSF dengan PCM di lapisan dalam. Tahap ini dilakukan untuk membandingkan pengaruh aplikasi PCM dan isolasi double glass terhadap kondisi termal ruang dalam. Alternatif 1
PCM berada di lapisan luar, dan alternatif 2, PCM berada di lapisan dalam. Terlihat PCM alternatif 2 memiliki performa lebih baik, sehingga pada tahap 3, yaitu tahap alternatif desain, mode ruang alternatif 1 dikembangkan dalam rangka menemukan alternatif aplikasi PCM yang lebih optimum pada 12 skin fasa. Terlihat ruang dengan DSF PCM alternatif 2 memiliki suhu minimum yang lebih tinggi, namun suhu maksimum yang lebih rendah dari ruang dengan insulasi double glass atau alternatif 1. Tahap berikutnya menggunakan model yang sama. Diuji kembali dengan mengatur jarak ruang cavity pada DSF dalam 3 jarak, yaitu 50 cm, 75 cm, dan 100 cm. Perubahan ini akan berdampak pada sifat fisik dan metode pemeliharaan fasa. Tahap ini dilakukan untuk melihat pengaruh ruang cavity terhadap performa PCM. Pada alternatif 1, perubahan tidak terlalu signifikan, di mana DSF dengan cavity 100 cm memiliki performa terbaik. Pada alternatif 2 juga tidak terdapat perubahan yang signifikan, namun jarak cavity 100 cm juga memiliki performa terbaik. Berdasarkan temuan-temuan tahap sebelumnya, maka pada tahap ketiga, yaitu eksplorasi alternatif desain, model DSF memiliki jarak cavity 100 cm dengan posisi PCM berada di lapisan luar. Desain alternatif yang pertama muncul dengan mengurangi jumlah modul PCM pada lapisan fasad hingga 50% dan menggantinya dengan lapisan kaca untuk menambah visibilitas dan ekspresi yang berbeda dari segi desain. Ditemukan kondisi 100% PCM lebih baik dari 50% PCM. Eksplorasi berikutnya dilakukan dengan memusatkan PCM pada area yang terpapar panas paling banyak pada fasad ruangan dengan melihat persebaran matahari di sepanjang hari. Didapatkan pula kondisi 100% PCM memiliki performa yang lebih baik. Bila seluruh alternatif disandingkan, akan terlihat peningkatan performa, di mana seluruh alternatif dapat menjadi alternatif desain untuk meningkatkan performa ruang dalam bangunan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah setiap alternatif aplikasi PCM pada DSF dapat menjadi strategi untuk meningkatkan kondisi kenyamanan termal ruang dalam bangunan. Namun, perubahan yang terjadi belum mampu membuat kondisi ruang dalam berada pada temperatur yang nyaman optimal. Kinerja DSF PCM cenderung lebih efektif dibandingkan DSF dengan insulasi double glass. PCM dapat optimum diaplikasikan pada bagian dalam lapisan DSF seperti pada alternatif 2 tahap kedua, dengan perubahan temperatur operatif rata-rata sebesar 7,34% dibanding kondisi ruangan tanpa PCM. Dan PCM dapat diaplikasikan pula dengan kombinasi fasad kaca untuk mengoptimalkan potensi visual dengan perubahan temperatur operatif rata-rata sebesar 4,11% dibandingkan kondisi ruang tanpa PCM. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas presentasinya, Saudara Laurentius. Berikutnya, presentasi dilanjutkan oleh Saudari Maria Ivana. Kepada Saudari Maria Ivana, dipersilakan. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Saya akan presentasikan penelitian berjudul Pengaruh Tata Ruang dan Desain Bukaan terhadap Sirkulasi Udara dalam menunjang kenyamanan termal pada Rumah Sakit di Bandung. Objek penelitiannya Wycliffe House. Latar belakangnya, Wycliffe House merupakan hunian yang dibangun di atas lahan kontur yang curam dan memiliki bentuk bangunan yang sempit dan memanjang. Sebagai hunian, bangunan ini tentunya harus nyaman dan sehat agar pengguna dapat melakukan aktivitas dengan baik. Bangunan ini berkonsep sempit dan berundak-undak, memiliki kontur yang curam, agar dapat memanfaatkan kontur secara optimal. Tata ruangnya dibuat sedemikian rupa sehingga terdapat sirkulasi vertikal di samping bangunan, sehingga bangunan tidak menempel dengan bangunan sampingnya, dan memungkinkan adanya bukaan pada samping bangunan. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi sirkulasi udara dan kenyamanan termal, serta mendeskripsikan pengaruh tata ruang dan desain ventilasi terhadap sirkulasi udara dalam menunjang kenyamanan termal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif evaluatif dengan pendekatan kuantitatif, dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Tanpa melakukan perubahan, data yang diambil berupa faktor kenyamanan termal, desain bukaan, tata ruang, dan sekitar bangunan. Analisis dilakukan dengan mengkaitkan pola pergerakan bara dan kondisi kenyamanan termal, serta pengaruh tata ruang dan desain bukaan terhadap sirkulasi udara dalam menunjang kenyamanan termal. Berikut objek penelitiannya. Terdapat
gambar potongan dan denah lantainya. Zonanya dibagi menjadi 3 yang diukur, yaitu dari luar bangunan dan balkon, sirkulasi samping bangunan, dan pada ruang dalam bangunan. Kondisi kenyamanan termal pada hunian Wycliffe House. Berikut kondisi kenyamanan termalnya setelah ini hasil pengukurannya. Ada TA, WB, RKTG, dan AV, serta arah anginnya. Dan ini pemetaan kondisi kenyamanan termalnya pada pagi hari, siang hari, dan sore hari. Secara keseluruhan, kenyamanan termal bangunan Wycliffe House dalam kondisi nyaman, optimal, dan hangat nyaman pada siang dan sore hari, pagi, siang, dan sore hari. Untuk pengaruh tata ruang dan desain bangunan terhadap pola pergerakan udara dalam menunjang kenyamanan termal, pengaruhnya berasal dari eksternal, yaitu topografinya, udara bergerak dari daerah lembah ke daerah bukit. Udara pada area lembah tersebut cenderung lebih lembab. Udara dari lembah tersebut dapat mendorong udara panas ke area bukit pada area bangunan Wycliffe House. Pengaruh vegetasinya hanya sedikit karena hanya terdapat vegetasi di samping-samping bangunannya yang dapat membelokkan arah angin ke dalam bangunan. Berikut untuk orientasi bangunannya. Bangunannya tegak lurus arah datang anginnya dengan orientasi bangunan. Pola aliran udara pada area windward pada simulasi terjadi pembelokan angin karena adanya bangunan seberang yang menutupi aliran angin sehingga aliran udaranya tereduksi. Pada area leeward terjadi eddy yang disebabkan oleh pergerakan udara yang mengalir keluar bangunan dan memiliki tekanan negatif dan menghantam penghalang berupa taman kompleks, seperti pada gambar simulasi di samping. Berikut pola aliran udaranya pada setiap lantai. Bangunan yang disusun secara sempadan memberikan lebih banyak peluang untuk angin mengalir ke setiap lantai bangunan tanpa adanya penghalang. Kecepatan pergerakan udara pun lebih kencang. Area sirkulasi samping bangunan berperan dalam memperlancar aliran udara dari area windward ke leeward. Dengan aliran udara mengikuti kemiringan tangga. Bagian sisi samping bangunan memiliki bukaan berperan sebagai outlet, sehingga aliran udara pada samping bangunan itu terdorong dan ikut mengalir dari area windward ke leeward. Tata ruang bangunan pada masing-masing disusun secara open plan, sehingga udara masuk tidak terhalang oleh tembok pembatas masing-masing ruangan. Berikut tata ruang lot 1. Terlihat pada gambar, angin yang masuk dari 0,7 meter per second, berkurang menjadi 0,3 meter per second, lalu 0,2 meter per second sampai ke outletnya. Hal itu dipengaruhi oleh dimensi ruangan tersebut. Walaupun ruangan tersebut open plan, namun panjang dari ruangan tersebut membuat kecepatan udaranya menurun. Namun udara pada area tersebut lancar karena terdapat ventilasi silang. Pada gambar yang kanan, yaitu pada ruang tidur, udaranya kurang dapat menyebar merata karena ventilasinya pada satu sisi saja, sehingga udara yang masuk dan keluar itu sulit, sehingga hanya 0,1 meter per second udaranya. Berikut tata ruang ROV 2 tidak seperti biasanya karena udaranya inletnya itu berada lebih tinggi daripada outlet. Posisi outlet itu di bawah. Inlet dari balkon masuk ke ruang tidur, lalu ada void, udaranya mengalir ke void tersebut, lalu menuju outlet pada bagian bawahnya. Outlet tersebut terdapat pada samping bangunan yang bertepatan di sirkulasi samping bangunan tersebut. Pengaruh desain bukan terhadap pergerakan udara, terdapat ventilasi silang dan ventilasi satu sisi. Ventilasi silang terdapat pada ruang duduk, ruang makan yang memiliki udara yang lancar. Sedangkan ventilasi satu sisi pada ruangan tidur itu membuat pergerakan udaranya menjadi kurang lancar dan pengap. Kesimpulannya, yang didapat setelah melewati proses analisis adalah sirkulasi udara pada objek masih belum tercapai optimal pada beberapa area. Namun untuk kenyamanan termal pada area pusat aktivitas sudah merata dan tercapai, yaitu kondisinya nyaman, optimal, dan hangat nyaman. Nyaman secara termal belum tentu baik juga dalam hal sirkulasi udara. Peran tata ruang dan desain ventilasi sangat besar dalam sirkulasi udara dan kenyamanan termal. Kurangnya jumlah bukaan, dimensi bukaan, dan posisi bukaan menyebabkan pemerataan persebaran udara dan kecepatan pergerakan udara menjadi penghambat sirkulasi udara pada bangunan ini.
kecepatan rata-rata dalam bangunan ini adalah 0,1 sampai 0,2 meter per second, sehingga jika melakukan aktivitas lama akan pengap pada beberapa area. Sarannya, untuk mengutamakan cross ventilation, memperhatikan letak outlet dan membesar dimensinya, menambahkan shading pada balkon agar tidak panas, dan menambahkan bukaan atas pada bangunan sehingga dapat membuang udara panas. Sekian pada bangunan ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas presentasinya, Saudari Maria Ivana. Berikutnya kita lanjutkan ke presentasi terakhir oleh Saudari Josephine Dwi Angela. Sudah Saudari Josephine, dipersilakan. Selamat siang Pak Suryamanto, para dosen dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Josephine dari Jelasan Musir 2017-4-2007 akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Optimalisasi Bukaan untuk Meningkatkan Kenyamanan Termal Berdasarkan Pergerakan Udara pada Ruang Kebaktian Umum DKI Muhammad Yusuf Bandung. Berikut merupakan hal-hal yang dibahas, dimulai dari pendahuluan. Kenyamanan dalam suatu bangunan ini dibagi menjadi 3, ada kenyamanan termal, audial, dan visual. Menurut George Litzmeier sendiri, kenyamanan termal dibagi 4, yaitu dari sinar matahari, temperatur, kelembapan udara, dan pergerakan udara. Kenyamanan termal tersebut akan dipengaruhi oleh iklim setempat, di mana dalam pembahasan mengenai pergerakan udara ini dipengaruhi juga oleh kecepatan angin untuk mencapai kata nyaman pada suatu proses perancangan. Pada DKI Muhammad ini dianggap kurang, bahkan cenderung tidak nyaman karena memiliki kecepatan angin mayoritas sebesar 0 meter per detik. Hal ini harus diperhatikan untuk mengoptimalkan bukaan-bukaan yang ada. Berdasarkan latar belakang yang demikian, maka didapatkan pertanyaan penelitian berupa bagaimana cara untuk mengoptimalkan bukaan-bukaan dari DKI Muhammad Bandung untuk meningkatkan pergerakan udara yang efektif dan sesuai kebutuhan. Dengan tujuan penelitian menganalisis tingkat pergerakan angin terhadap kenyamanan termal ruang kebaktian umum DKI Muhammad Bandung. Lalu yang kedua, untuk mengetahui cara mengoptimalkan bukaan dari bangunan DKI Muhammad Bandung guna meningkatkan pergerakan udara yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan manfaat juga, yang pertama dapat mengurangi penggunaan AC dalam bangunan serta dapat menjadi acuan untuk bangunan yang memiliki permasalahan serupa dengan bangunan DKI Muhammad Bandung. Berikut merupakan ruang lingkup penelitian mulai dari pembahasan penulisannya dengan ruang kebaktian umum DKI Muhammad Bandung berupa pengukuran suhu radiasi, kecepatan angin dan kelembapan udara. Kemudian pemfokusan pada jumlah dimensi dan lokasi bukaan yang mempengaruhi pergerakan udara dalam ruang kebaktian umum DKI Muhammad Bandung dengan pengambilan data yang dilakukan pada hari Minggu pukul 7.30, pukul 10 serta pukul 3:30 sore, masing-masing dalam jangka waktu 2 jam, di mana 30 menit sebelum mulainya kebaktian dan setelah kebaktian selama 1,5 jam. Berikut merupakan kerangka penelitiannya. Dilanjutkan dengan bukaan sebagai parameter keberhasilan pergerakan udara. Menurut SNI dan ASREI, kenyamanan termal ini berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan panas untuk mencapai kepuasan terhadap lingkungan sekitar yang mampu mengeluarkan panas baik manusia maupun bangunan itu sendiri untuk mencapai kata nyaman. Dan bangunan gereja ini harus menyesuaikan dengan iklim di Indonesia sehingga setiap orang yang beribadah di dalamnya dapat merasa nyaman. Pada hal ini dipengaruhi oleh pergerakan angin dan kecepatan udara. Pergerakan udara sendiri merupakan suatu udara yang bergerak dan mengalir bila terjadi perbedaan suhu dan tekanan udara untuk menurunkan suhu yang sesuai dengan standar. Sedangkan kecepatan angin adalah unit udara persatuan waktu yang melewati ventilasi udara dengan dipengaruhi oleh inlet dan outlet beserta jalur inlet dan outlet. Berikut ini merupakan standar kecepatan angin yang nyaman untuk beraktivitas. Selanjutnya ada faktor penentu dari pergerakan udara dibagi menjadi 5. Yang pertama ada orientasi bangunan. Ini difungsikan untuk mengurangi dampak radiasi yang membawa panas. Lalu untuk luas bukaan udara ini terbagi menjadi beberapa standar, yaitu luas bukaan berupa berbanding luas bukaan, yaitu 40-80%, luas ruang berbanding luas bukaan itu 15-20%. Selain itu ada juga nilai estetika. Untuk KCH atau pergantian udara per jam ini diperuntukkan untuk memenuhi standar kebutuhan udara dalam suatu bangunan, di mana dilihat dan dihitung dari jumlah pergantian udara dalam ruangan dengan udara per jam, udara segar per jamnya. Lalu ada pengaturan letak bukaan, biasanya ini menggunakan cross ventilation, di mana udara akan menjadi lebih merata dan mampu menurunkan suhu lebih efektif. Untuk detail bukaan sendiri, di sini dilihat dari bangunan existing DKI Muhammad Yusuf, di mana penggunaan jenis bukaan yang sesuai dengan kebutuhan, seperti halnya menyesuaikan dengan kemiringan bilah atau dimensi bukaan. Bukaan atau ventilasi alami ini dipengaruhi oleh letak, bentuk, dan dimensi untuk menciptakan pergerakan angin dalam bangunan yang dipengaruhi oleh inlet dan outlet. Selanjutnya dilanjutkan oleh metode penelitian. Jenis penelitiannya ada 3, yaitu yang pertama ada deskriptif, di mana menjelaskan kondisi existing bangunan gereja berkaitan dengan letak dan jenis bukaan yang digunakan serta pergerakan anginnya. Lalu ada penelitian kuantitatif berupa pengukuran terhadap kelembapan, suhu, dan kecepatan angin, serta eksperimen, di mana menjelaskan bentuk, lokasi, dan dimensi bukaan alternatif dianalisis menggunakan software. Selanjutnya ada lokasinya sendiri di DKI Muhammad Yusuf Bandung. Untuk waktunya sendiri pukul 7:30, pukul 10, dan pukul 7:30 sore masing-masing dilakukan selama 2 jam. Untuk proses analisis dibagi menjadi 2, ada observasi dan studi pustaka. Untuk observasi sendiri dilakukan berupa pengamatan berdasarkan letak, jenis, dan bukaan, diperuntukkan untuk menentukan titik-titik pengambilan data, serta untuk studi pustakanya ada kenyamanan termal, angin, udara, pergerakan udara, dan faktor penentu pergerakan angin. Selanjutnya tahap analisis data. Pertama-tama dilakukan pengambilan nilai rata-rata dari setiap titik pengujian berdasarkan pengambilan data menggunakan alat anemometer dan HBGT. Kemudian data yang didapat dianalisis menggunakan bentuk grafik. Hasil yang demikian digunakan untuk menentukan alternatif desain yang ada, kemudian dilakukan pengujian simulasi 3D menggunakan software flow design. Dan pada tahap penarikan kesimpulan dibagi jadi 2, yaitu mendapatkan titik yang kurang efektif dan nyaman dan titik kecepatan angin tertinggi berdasarkan hasil data grafik, kemudian mendapatkan alternatif desain yang paling optimal untuk meningkatkan pergerakan angin berdasarkan hasil simulasi software. Untuk titik pengukuran berikut ini merupakan titik-titik pengukurannya beserta waktu dalam pengambilan datanya. Hasil analisis sendiri dibagi jadi 2, ada kondisi existing dan hasil dari simulasi software. Untuk kondisi existing sendiri jelaskan bahwa penggunaan kisi-kisi disesuaikan dengan kondisi bangunan saat proses perancangan. Lalu kurangnya lahan untuk menciptakan ruang terbuka hijau sehingga sulit untuk menurunkan suhu luar dari luar bangunan sebelum masuk ke dalam bangunan. Yang terakhir ada juga bangunan ini menggunakan AC karena kondisi Bandung yang sudah tidak memungkinkan lagi menggunakan ventilasi alami yang demikian saja.
Selanjutnya pembahasan mengenai analisis kecepatan angin. Berdasarkan perhitungan standar, pertukaran udara masih terjadi sebanyak 1-2 kali per jamnya. Berikut ini merupakan data hasil pengukuran data lapangan di mana terlihat pada lantai 2 dan lantai 3 setiap jamnya terlihat baik, cenderung stabil, khususnya untuk suhu udara biasa, namun pada kecepatan angin tidak terlihat sama sekali. Berdasarkan kondisi estimasi yang demikian, jika dilihat dari simulasi berdasarkan kecepatan angin bangunan, dihasilkan adalah 0 sampai 0,6 meter per detik. Berdasarkan hasil simulasi, pergerakan angin dalam bangunan hampir tidak terjadi. Pergerakan angin yang terlihat hanya pada area tengah bangunan yang menjadi penghubung lantai 2 dan lantai 3. Dengan data yang didapat, maka didapatkan beberapa pengujian alternatif desain sebagai berikut. Pada alternatif desain 1 terdapat perubahan berupa kemiringan bilah kisi-kisi dari 25 derajat menjadi 15 derajat tanpa mengubah tinggi dan lebar bukaan. Alternatif desain yang demikian terjadi perubahan namun tidak signifikan, di mana kondisi angin terendah dalam bangunan sebesar 0 sampai 0,75 meter per detik dan area biru 2 lebih sedikit jika dibandingkan yang sebelumnya, dan terjadi pertukaran udara khususnya pada area tengah bangunan. Pada alternatif desain 2 dilakukan penambahan kisi-kisi pada area timur dan barat lantai 3 dengan dimensi 50 x 150 cm dengan kemiringan bilah 15 derajat, masing-masing pada sisi kanan dan kiri dari bukaan yang sudah ada. Alternatif 2 yang demikian terjadi sedikit perubahan jika dibandingkan dengan alternatif pertama dengan kecepatan angin 0 sampai 0,8 meter per detik, meski tidak berubah banyak namun terjadinya pertukaran udara dalam bangunan. Jika dilihat dari hasil simulasi, angin datang yang diciptakan oleh penambahan bukaan kisi-kisi tersebut menyebabkan terjadinya pertukaran udara yang hampir merata pada seluruh bagian bangunan dan saling bergerak melewati area kosong yang terhubung pada area lantai 2 dan lantai 3 ini. Pada alternatif desain 3 dilakukan perubahan terhadap bukaan fasad yang sebelumnya menggunakan kaca mati diubah menjadi kisi-kisi. Pada alternatif desain ketiga ini menghasilkan perubahan kecepatan angin 0,7 sampai 0,9 meter per detik, namun hanya dekat bukaan saja, tidak pada area lainnya. Alternatif yang demikian juga mengubah pertukaran udara atau pergerakan udara ini pada lantai 2, namun tidak terjadi perubahan pada area lantai 3. Pada alternatif desain 4 dilakukan perubahan bentuk atap di mana digunakan untuk penambahan jumlah outlet. Sistem ini dinamakan ventilasi pasif atau stack ventilation. Sistem ini menjadi prinsip untuk menaikkan udara panas dan terjadinya pertukaran udara yang lebih efektif. Alternatif yang demikian memiliki perbedaan kecepatan angin yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan kondisi bangunan existing ataupun alternatif lainnya dengan kecepatan angin mencapai 0,967 meter per detik. Meskipun masih sama seperti yang lainnya, yaitu perubahan yang terjadi dekat dengan bukaan dan tidak terjadi perubahan signifikan terhadap kecepatan angin. Hal ini disebabkan oleh pergerakan udara yang lebih baik jika dibandingkan dengan yang lainnya. Pada alternatif desain 4 ini terjadi pergerakan udara yang lebih mengelilingi bangunan hingga ke arah plafon dan hawa panas akan terbawa dengan baik dan langsung dikeluarkan melalui stack ventilation, sehingga pertukaran udaranya menjadi lebih baik. Berdasarkan analisis yang demikian, didapatkan kesimpulan yang pertama, faktor lingkungan menjadi faktor utama, yaitu kecepatan angin dari luar bangunan cenderung kecil sehingga udara yang masuk dalam bangunan hanya sedikit. Lalu yang kedua, untuk alternatif desain yang mengoptimalkan kecepatan angin adalah alternatif 2, dan untuk mengoptimalkan pergerakan angin adalah alternatif 4. Dan berdasarkan alternatif desain ini, kecepatan angin tidak berubah signifikan karena angin dari luar saja sudah cukup kecil sehingga tidak terjadi perubahan kecepatan angin yang signifikan, namun terjadi perubahan pergerakan udara dalam bangunan. Dengan kesimpulan yang demikian, maka didapatkan saran yang pertama ini dari desain. Desain dapat dilakukan dengan menambahkan bukaan pada sisi barat, serta mengganti kisi-kisi pada fasad depan ataupun mengubah dari dimensi inlet dan outlet. Kemudian memanfaatkan iklim mikro untuk menurunkan suhu luar dalam bangunan, seperti menambahkan elemen air, seperti melakukan penyiraman rutin pada paving block. Lalu yang ketiga, dapat dilakukan pendekatan desain aktif untuk membantu pergerakan angin, seperti menambahkan kipas angin dan menambahkan exhaust khususnya pada sisi timur yang berdekatan dengan atap tetangga sehingga tidak membawa hawa panas masuk ke dalam bangunan. Demikian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya, saudari Josephine Wiangela. Berikutnya kita masuk kembali ke sesi ulasan oleh Bapak Suryamanto. Ada Bapak Suryamanto, dipersilakan, waktunya 10 menit. Ya, baik, makasih Tessa. Ya. Oke, Tessa, Laurentius, Maria, Ivana, Josephine ya. Baik, untuk pertama Zakaria ya, Zakari. Ya, ini pengamatan Anda jeli ya. Jadi isu kenyamanan untuk pasar ini isu yang cukup baik ya. Nah, jadi ini kita melihat bahwa pasar ini kenyamanannya itu dipengaruhi oleh material ya, material atap begitu ya. Walaupun ada aspek kubahan massa ya, yang daerah yang lapangan terbuka lebih sejuk, kemudian yang daerah ini lebih di mana ventilasinya terhalang begitu ya, itu akan lebih panas begitu ya. Jadi ini ada kembali lagi pada aspek material dan aspek bentuk ya, aspek material dan bentuk ya. Arsitektur bicara material dan bentuknya. Materialnya disusun, dikubah, dikomposisi menjadi bentuk begitu ya. Nah, di sini kelihatannya Zakari melihat ya aspek material ini cukup banyak ya, cukup besar pengaruhnya. Nah, yang efek bentuk ventilasi bisa mengupayakan pendinginan. Nah, jadi kita bisa saya beri komentar bahwa ini sudah menerapkan dua prinsip dalam pengkondisian termal di daerah tropis, yaitu pertama itu
menghindari terjadinya pemanasan. Material tadi dipakai untuk menghindari terjadi pemanasan, begitu yang seperti ditunjukkan oleh Zakari tadi. Yang kedua, untuk daerah tropis itu mengupayakan pendinginan, begitu ya. Ventilasi itu mengupayakan pendinginan, ya. Nah, jadi kalau misalnya mengupayakan menghindari pemanasan tadi sudah optimal, tapi masih panas, ya upayakanlah pendinginan. Ya bagus, Zakari, ya sukses ya ini hasil karya yang baik, ya salut saya. Kedua, Laurentius ya. Ini DSF ya, double skin facade menggunakan PCM ya. Bagaimana kabarnya Laurentius ya? Ini ide yang baik menurut saya ya. Ini di mana arsitek mulai menggunakan material-material yang tidak konvensional begitu ya. Paste material berupa fasa begitu ya. Nah, di mana material berupa fasa ini paste material dari heksahidrat ya, kalsium klorid heksahidrat CaCl2 begitu ya. Ini berperan sebagai thermal energy storage ya, mampu menyimpan kalor ya tanpa kenaikan temperatur begitu ya, menyerap kalor tanpa kenaikan temperatur. Nah, ini hal yang fenomena material, smart material yang cukup jeli dipandang oleh saudara Laurentius ini begitu ya, lalu dimanfaatkan begitu ya. Nah, oleh karena itu kita tadi ada dua rejim ya di dalam pengondisian termal di lingkungan tropis. Pertama adalah menghindari pemanasan. Tadi dengan material, diblok dengan pembayangan diblok ya, nggak bisa masuk. Nah itu menghindari pemanasan. Yang kedua, kalau sudah nggak bisa dihindari, tetap panas, ya udah upayakan pendinginan pakai ventilasi. Nah sekarang muncul yang ketiga, yaitu mengelola kalor, di mana disimpan dulu, begitu ya, pakai PCM disimpan dulu. Nah ini saudara Laurentius ini cukup jeli ya. Ini di area ketiga ini bagaimana mengelola lingkungan termal di daerah tropis begitu ya. Ya disimpan dulu nanti dilepas pelan-pelan begitu ya. Bisa juga diutilisasi, diserap atau dibuang, dipantulkan, diserap, diabsorpsi, dihalangi ya. Nah, ini disimpan ya dengan paste material ini disimpan sebagai thermal storage. Ya, idenya menarik Laurentius bisa bagaimana smart material masuk ke dalam bahan bangunan ya. Maria Ivana ya, ini rumah Sengkedan ya. Nah ini upaya pendinginan ya dengan. Nah ini beruntung karena rumahnya itu berundak-undak begitu ya. Beruntung itu karena rumahnya berundak. Kalau rumahnya panjang horizontal gitu, ventilasinya akan jauh lebih sulit begitu ya. Jadi karena berundak-undak ini ya diuntungkan oleh berundak-undaknya. Jadi mungkin ya solusi yang baik untuk ya membangun sesuatu di lereng begitu ya, yang tanahnya miring begitu ya, itu menguntungkan untuk ventilasi begitu ya, untuk kenyamanan. Ya ini satu potensi ya bahwa memang satu sisi begitu ya, satu sisi itu, tapi ya karena kalau tidak berundak-undak lebih sulit lagi. Nah, berikutnya Yosefin ya, gedung yang besar ya, gedung ibadah GKI ya. Nah, ini pada ruang yang besar. Nah, di sini kita membahas dua hal, yaitu pertama adalah ventilasi, yaitu pertukaran udara, dan kedua adalah sirkulasi, pergerakan udara di dalam. Nah, begitu ya. Jadi untuk menilai ini, untuk menilai keberhasilan ininya, upaya pendinginan, ya penyejukan ya, dan kesehatan juga untuk di dalam ruangan gitu ya. Selain memperhatikan ventilasi, kita harus memperhitungkan sirkulasi udara begitu ya. Nah, sirkulasi tadi ada yang dibantu oleh stack effect begitu ya. Nah, untuk ruang-ruang besar begitu ya, apalagi untuk bangunan di tengah kota di mana aliran udara itu banyak terhalang karena banyak gedung begitu ya, maka ya bisa dipakai karena arsitektur mungkin arsitektur gereja ya bisa ada vertikal begitu ya, itu berperan sebagai windscope ya, penangkap angin, kemudian nanti aliran udaranya dialirkan gitu, sehingga terjadi dorongan ya, tenaga dorongan ya untuk menggerakkan udara di dalam ruang-ruang besar. Nah, kalau misalnya itu tidak mungkin, ya exhaust fan ini satu solusi yang benar ya untuk ruang besar, berarti kita harus mengeluarkan massa udara begitu banyak. Baik, itu komentar saya ya untuk keempat
ini peneliti kita ya, bagus-bagus ya hasilnya, saya appreciate ya untuk semua ya. Terima kasih Mbak Tessa, saya kembalikan ya. Terima kasih Bapak Suryamanto atas ulasannya. Berikutnya saya serahkan kepada Ibu Mira Dewi untuk memoderatori jalannya sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada Ibu Mira dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Tessa. Saya akan langsung membacakan pertanyaan untuk Sakari Theodore. Di sini ada pertanyaan yang menarik, ya. Mengingat bangunan dengan fungsi pasar mungkin suatu waktu akan ramai dan padat. Nah, seberapa besarkah modifikasi tersebut dapat memberikan kenyamanan termal pada saat pasar sedang ramai atau padat pengunjung? Silakan, Sakari. Apakah Sakari mempertimbangkan hal ini di dalam penelitiannya? Oke, Bu. Mungkin saya coba jawab ya. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Kalau pertimbangan keramaian pengunjungnya, sebenarnya pada penelitian ini juga setelah dilakukan optimasi kan saya ada melakukan perhitungan kembali temperatur efektif berdasarkan kecepatan aliran udara dan juga dan temperatur pancaran setelah hasil optimasi. Dan itu terjadi penurunan temperatur efektif juga. Artinya kenyamanan termalnya juga membaik gitu. Kalau masalah jumlah pengunjung, itu sebenarnya salah satu parameter dalam simulasi software Ecotech Analysis. Nah, pada saat melakukan melakukan optimasi material atap, itu saya pada saat itu setting jumlah pengunjungnya itu 70-100 orang di software tersebut dan tetap terjadi penurunan temperatur. Jadi saya rasa masih bisa bekerja dengan optimasi seperti itu. Oke, baik. Jadi di sini diketahui bahwa pada saat dilakukan simulasi dengan Ecotech, itu variabel pengunjung itu diperhitungkan sampai 100 tadi ya? 100 pengunjung. Oke, jadi terjawab ya. Ada satu lagi yang menarik, dari bentuk ruang, desain ventilasi dan material atap itu kan menjadi variabel ya di dalam penelitian ini. Nah, ada pertanyaan dari Cindy Claudia. Bagian manakah, variabel yang manakah yang memiliki pengaruh terbesar terhadap kenyamanan termal? Silakan, Ari. Oke, sebelumnya terima kasih pertanyaannya. Tentunya setiap variabel punya pengaruhnya masing-masing. Tapi saya rasa bentuk ruangan, karena itu hal pertama yang didesain dari bentuk ruangan, desain ventilasi dan material atapnya itu bisa mengikuti bentuk ruangan. Jadi kalau saya rasa bentuk ruangan sih. Karena dua variabel lainnya mengikuti bentuk ruangan. Bukan desain ventilasinya. Bentuk ruang, desain ventilasi, dan material atap. Mana yang paling memiliki pengaruh terbesar? Kalau mungkin desain ventilasi yang paling berpengaruh secara langsung sih Bu, saya rasa. Tapi kalau pengaruh terbesar agak membingungkan ya. Yeah. Ya. Sebenarnya semua berpengaruh, cuma ini kan ditanya yang terbesar ya. Gitu. Kalau kenyamanan termal ya desain ventilasi barangkali kalau saya boleh ikut urunan menjawab ya barangkali gitu ya. Nah, kemudian ada yang terakhir di sini, sejauh mana tingkat akurasi software yang digunakan? Silakan, Ari. Oke, kalau masalah software juga kemarin sempat dibahas juga. Kalau yang saya gunakan ini kan Autodesk Flow Design dan Ecotech Analysis, itu sebenarnya software yang cenderung basic lah dibanding software-software lain yang tersedia juga. Makanya pada penelitian ini juga saya cantumin juga ada beberapa limitasi atau batasan dalam software tersebut. Misalnya di Autodesk Flow Design itu kecepatan udara terkecil itu
cuman bisa disetting sampai 1 meter per second, sedangkan pengukuran lapangan aja tuh nomornya, maksudnya satuannya tuh sampai 0,0, di mana di bawah 1 meter per second. Jadi di situ ada celahnya sih sebenarnya, masalah tingkat akurasi. Sedangkan kalau satunya lagi yang ekotek analysis, saya rasa kalau dari variabelnya dia lebih detail, dia lebih kompleks, lebih banyak parameternya, tapi permasalahannya adalah celahnya saya rasa ekotek analisis juga harus melakukan penyederhanaan besar-besaran. Kayak misalnya saya di modeling bangunannya itu harus dibikin sesederhana mungkin, tapi tetap mewakili bentuk ruangan dan desain ventilasi dan material atapnya. Paling seperti itu, Bu. Oke, baik. Jawabannya cukup baik. Mudah-mudahan bisa memuaskan yang bertanya ya. Terima kasih Ari. Nah, Ya, saya lanjut ke Laurentius Setiawan. Ini topiknya adalah pemakaian bahan PCM. Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Chelsea Mawar Sharon. Apakah penelitian yang dilakukan ini ditujukan untuk segala jenis fungsi bangunan di Kota Bandung? Mengingat judulnya ini kan adalah dalam bangunan pada konteks Kota Bandung. Jadi mungkin sehubungan dengan judul, sehingga ditanyakan konteks Kota Bandung. Padahal fungsi ini kan macam-macam, gitu ya. Nah, bagaimana menentukan standar kenyamanan termal dalam ruang pada fungsi bangunan yang berbeda-beda? Nah, mungkin ini dikaitkan dengan fungsi ya, Pak Setiawan. Silakan. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kalau saya bisa jawab, kalau terkait dengan fungsi itu, memang semua tergantung fungsinya. Nah, kebetulan saya sendiri, ini kan fungsinya ruko, toko. Jadi di simulasi pun saya running simulasi dengan aktivitasnya toko. Nah, tapi kalau CPCMS sendiri sebetulnya bisa ya diaplikasikan di berbagai fungsi, bahkan di berbagai elemen bangunan juga. Nggak harus di ini kalau mau, nggak harus di DSF misalnya kalau mau lebih lanjut lagi. Ya, cuman kalau balik lagi ke pertanyaannya ya bisa, sebenarnya bisa di berbagai fungsi. Cuman balik lagi harus data dari si aktivitas fungsinya sendiri harus sesuai untuk perhitungan yang Itu sesuai. mungkin yang menjadi pertanyaannya Laurentius Setiawan. Ya. Ini kan kaitkan dengan judul tuh di konteks Kota Bandung, ya. Jadi di sini dikaitkan dengan konteks Kota Bandung. Jadi seluruh Kota Bandung. Tapi kan ada fungsi ya tiap bangunan. Nah, tadi kamu mengatakan bahwa fungsinya adalah ruko, begitu. Mungkin kalau memangnya dia dikunci di fungsinya, mungkin di judulnya barangkali ya ada rukonya barangkali ya, begitu kali ya, Laurentius. Gimana? Sebetulnya dari konteks Kota Bandung itu yang saya maksud itu kan kondisi iklim ya, kondisi cuaca dari Kota Bandung itu sendiri sih. Itu sih sebenarnya kalau fokus konteks. Tapi yang di sini di underline adalah fungsinya. Ya, mungkin ini ada masukan ya dari Chelsea, apakah Laurentius mempertimbangkan fungsinya gitu. Nah, pas kebetulan ini dibahas adalah ruko. Gitu ya. Ya, oke. Betul. Ya, baik. Terima kasih, Laurentius. Terima kasih. Sebenarnya ada beberapa lagi, cuma karena mengingat waktu ya, saya singkat saja. Kemudian lanjut kepada Maria Ivana. Nah, di sini menarik pertanyaannya dari Acel ya, Marcelia Claresta Chua. Dengan adanya kondisi existing bangunan, di mana beberapa ruangannya hanya memiliki satu sisi bukaan, bagaimana upaya desain yang dapat dilakukan untuk mencapai kenyamanan termal pada ruang-ruang dengan kasus di atas, dengan tetap memanfaatkan sirkulasi udara dari luar. Jadi ini underline-nya adalah ruangan yang hanya memiliki satu sisi bukaan. Saya persilakan Maria Ivana. Ya Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang satu sisi bukaan aja itu yang di ruangan tidur. Nah, mungkin sebaiknya bisa ditambahkan bukaan atas seperti yang biasanya ada di atas pintu tuh biasanya ada cabovenly
gitu. Nah, tapi kalau di bangunan ini tuh nggak ada. Jadi mungkin bisa ditambahkan agar udara yang masuk dari luar ke kamar ini ada outlet lain gitu, selain di satu sisi itu. Mungkin seperti itu. Ya, jawabannya. Jadi ini kan bagaimana upaya desain gitu ya. Berarti diusulkan salah satunya adalah membuat bukaan pada openly ya, di atas pintu. Begitu jawabannya untuk Acel. Nah, kembali, terima kasih Maria Ivana. Sebenarnya ada beberapa ya, tapi saya singkat saja. Dia terakhir untuk Josephine. Ya, Josephine di Angela Samosir. Ini juga pertanyaannya sebenarnya untuk memastikan begitu ya, Josephine. Ini kan sebenarnya ruangannya pakai AC pada kenyataannya. Nah, mungkin Josephine bisa menceritakan singkat latar belakangnya, kenapa ruangannya pakai AC ini, kemudian Josephine tertarik untuk meneliti dengan ventilasi alami. Singkat saja. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi saya ini udah nanya ke pendeta yang emang dari sananya jadi pendeta di sana lama, terus pendetanya sendiri kenal sama arsiteknya sendiri siapa, terus dijelasin di situ kalau misalkan emang dari awalnya perancangan ini emang awalnya nggak pengen pakai AC sama sekali, karena waktu perancangan kondisi Bandung itu sendiri benar-benar masih adem, masih angin tuh masih banyak bisa masuk. Tapi kenapa sekarang pakai AC? Karena sekarang tuh kondisi Bandung sendiri, apalagi itu ada di tengah kota, udah susah banget untuk mendapatkan udara yang masih nyaman untuk beraktivitas tanpa penggunaan AC. Nah, pada akhirnya, kenapa saya ngambil untuk permasalahan tersebut, biar bisa mengembalikan kembali kondisi yang tidak menggunakan AC tersebut. Nah, bagaimana caranya? Ya, seperti yang analisis tadi saya lakukan. Ya, baik. Nah, dengan latar belakang tersebut, Josephine melakukan penelitian ini kan. Nah, ini ada pertanyaan dari Michelle Christiana gitu. Jadi Michelle ini ingin diyakinkan ya, apakah Josephine yakin dengan hasilnya? Karena hasilnya itu kan ada alternatif 2, ada alternatif 4 begitu ya. Begitu ya. Nah, itu bagaimana ini kan kayak semacam mencari alternatif yang satu, kemudian alternatif yang kedua, apakah ada opsi dia menggabungkan begitu. Jadi kita lihat opsi alternatif 2 plus minus apa, 4 plus minus apa. Mungkin Michelle ini ingin mengetahui kalau misalnya satu pilihan tapi yang paling tepat, begitu kali ya kalau saya lihat dari pertanyaannya. Sehingga dia yakin gitu. Tidak menggunakan AC itu aman, gitu, bisa berfungsi. Kalau berdasarkan hasil yang saya dapatin, kalau misalkan untuk alternatif 2 itu kan lebih ke arah kecepatan anginnya nambah, tapi kecepatan angin nambah itu lebih ke arah dari sisi baratnya sendiri, karena emang arah datang anginnya sendiri dari arah barat. Nah, sedangkan untuk alternatif 4 itu lebih ke arah pergerakan udara, di mana itu lebih baik untuk sirkulasi udaranya sendiri, terjadi pertukaran terus-menerus lebih baik. Jadi kalau misalkan untuk ditanya, menurut saya mana sih yang lebih efektif untuk kenyamanan termal sendiri, saya sih lebih mengutamakan yang alternatif 4, karena dari pertukaran udaranya itu sendiri. Karena dengan adanya pertukaran udara, otomatis anginnya terus-menerus berganti dari udara yang segar ke dalam bangunannya. Jika dibandingkan kalau misalkan dengan alternatif 2 yang lebih ke arah hanya dari sisi baratnya sendiri, mayoritas anginnya itu sendiri. Oh iya, arah datang ya, arah datang. Ya, sedangkan kalau yang satunya lagi itu kecepatannya, pertukarannya memadai, begitu ya? Iya, ke seluruh ruangan. Saya rasa itu yang ditanyakan oleh Michelle, ya walaupun tidak langsung, gitu ya. Mudah-mudahan terjawab ya Michelle. Nah, saya rasa cukup. Terima kasih untuk Sakari, Laurentius, Maria Ivana, dan Josephine. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih atas sesi diskusi dan tanya jawabnya, Ibu Mira juga para peserta. Berikutnya kita sampai di penghujung acara.
Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suryamanto selaku pengelola di ruang 2, kepada Ibu Nancy juga Ibu Mira selaku moderator di ruang ini yang telah membantu jalannya sesi diskusi dan tanya jawab. Tentunya saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta dan presenter yang telah mempresentasikan presentasinya dengan begitu baik. Juga kepada para hadirin di ruangan ini, saya mohon maaf jika ada kata-kata ataupun perilaku yang kurang berkenan. Berikutnya saya mau minta tolong kepada para hadirin untuk mengisi form evaluasi. Diingatkan juga untuk mengisi form kehadiran untuk nantinya digunakan sebagai pendataan, juga sebagai sertifikat. Baik, berikutnya saya akan meminta izin kepada para peserta di ruangan ini, kepada para presenter sekalian, untuk menghidupkan kamera karena akan dilakukan sesi foto bersama. Baik, saya serahkan kepada operator untuk sesi fotonya. Silakan, Baik. Abang. Di layar saya ada 2 halaman. Saya mulai dari halaman pertama. Tiga, 2, 1. Baik, lanjut ke halaman berikutnya. 3, 2, 1. Dokumentasi sudah beres, saya serahkan kembali ke MC. Baik, terima kasih operator atas sesi fotonya. Selanjutnya kita akan kembali ke ruang utama untuk menyaksikan pemberian penganugerahan pemenang. Sebelumnya saya informasikan bahwa akan ada sesi istirahat, nanti dilanjutkan kembali pada sekitar pukul 1. Baik, dipersilakan kepada para peserta untuk kembali ke ruang utama dengan mengklik tombol Live Room dan Live Breakout Room pada pojok kanan bawah. Terima kasih atas partisipasinya di ruangan 2 ini. Terima kasih, Tessa. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bu Nancy, Bu Mira. Terima kasih. Terima kasih, Pak Suryamanto. Sama-sama. Terima kasih untuk hadirin semua. Ya, terima kasih semuanya.